Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Pabrik Tahu Bandung Raos. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rihadatul Ais dengan NIM 1122017. Perkenalkan, nama saya Nuari Mulyahati dengan NIM 112202125. Perkenalkan, nama saya Reva Awalia dengan NIM 11220025. Perkenalkan, saya Siva dengan NIM 1122021. Perkenalkan, nama saya Fitriana Deska Putri dengan NIM 112203331. Selanjutnya, ada daftar isi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian yang kedua ada pengertian mendelay, kemudian yang ketiga ada metode penelitian, dan yang terakhir ada metode penulisan. Di sini ada latar belakang masalah. Dalam era bisnis modern yang terus berkembang, informasi sangat penting untuk manajemen operasi dan pengambilan keputusan. Objek dari penelitian ini adalah pabrik tahu Bandung Raos. Proses pendataan penjualan barang yang belum terkomputerisasi menyebabkan transaksi penjualan harus dicatat secara rinci. Hal ini dapat memakan waktu yang cukup lama untuk penginputan data penjualan. Karena keterlibatan manusia dalam proses manual, ada kemungkinan kesalahan data yang lebih tinggi dalam proses rekap laporan keuangan ke dalam Microsoft Excel dan ditulis ke dalam buku laporan bulanan, yang dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat dan efisien. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan penjualan tahu. Dengan adanya sistem informasi, kinerja perusahaan dapat melakukan pencatatan akuntansi dengan lebih baik dan menjalankan seluruh aktivitas bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut, kami memberikan solusi dengan membuat sebuah program aplikasi perangkat lunak, sistem informasi akuntansi yang berbasis web, dengan menggunakan Laravel sebagai pengembang aplikasinya. Metode pengembangan software yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode SDLC waterfall. Alasan kami menggunakan model waterfall ini adalah karena metode pengembangannya yang paling sederhana di antara model-model lainnya, dan juga tahapan pengerjaannya berurutan dan teratur. Jadi setiap pengerjaan fasenya dikerjakan dengan cara bertahap sebelum melanjutkan fase berikutnya. Rangkaian pengerjaannya juga terukur dengan jelas sehingga mudah dikelola dan terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada pengertian mendelay. Mendelay adalah program yang berbasiskan desktop dan web yang digunakan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, menemukan data penelitian, dan berkolaborasi secara online. Program menggabungkan antara desktop aplikasi, manajemen PDF, dan referensi yang tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka dengan style APA, American Psychological Association. Di sini kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian meliputi metode pengumpulan data. Di sini ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga atau yang terakhir studi pustaka. Observasi. Pada tahap observasi ini, kami melakukan pengamatan atau survei secara langsung terhadap sistem yang sedang berjalan di pabrik tahu Bandung Raos. Dan yang kemudian di sini ada wawancara.
Pada tahap wawancara ini, kami melakukan sesi tanya-jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek penelitian yang belum diperoleh pada saat observasi. Dan yang terakhir, di sini ada studi pustaka. Pada tahap studi pustaka ini, kami melakukan pengumpulan data dengan mempelajari bahan teori melalui buku-buku, jurnal, dan internet sebagai referensi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya, metode pengembangan software. Metode pengembangan software yang kami gunakan yaitu metode pengembangan software SDLC, System Development Life Cycle, dengan model waterfall. Metode waterfall merupakan metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Tahapan dalam metode waterfall adalah sebagai berikut. Pertama ada analisis, desain, kode program, pengujian, lalu yang terakhir pendukung dan pemeliharaan. Analisis. Tahap ini merupakan proses awal pengumpulan kebutuhan untuk mendapatkan data-data termasuk dokumen dan juga untuk menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Fase ini didokumentasikan dengan dokumen spesifikasi kebutuhan. Selanjutnya ada desain. Pada tahap ini dilakukan penggambaran lengkap bagaimana struktur sistem dikerjakan dan bagaimana tampilan sistem yang akan dibuat. Kami merancang desain dan pembuatan program dengan UML. Yang digunakan yaitu class diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Dan untuk desain database, kami menggunakan spesifikasi file, IRD, serta LRS. Selanjutnya ada kode program. Proses pembuatan coding yang akan diimplementasikan dalam sistem yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan SQL dalam bentuk program yang terstruktur. Kemudian, selanjutnya ada tahap pengujian. Pada tahap ini, kami menggunakan black box testing untuk pengujian proses input dan output. Kemudian selanjutnya ada tahap pendukung atau pemeliharaan. Setelah melalui 4 tahapan yaitu analisis, desain, kode program, dan pengujian, maka sistem bisa dikatakan telah jadi. Nah, pada tahapan ini menjelaskan tentang publikasi sistem yang akan dibuat beserta spesifikasi hardware dan softwarenya. Kebutuhan hardwarenya meliputi ada prosesor, memori, monitor, hard disk, keyboard, mouse, dan printer. Sedangkan kebutuhan softwarenya meliputi ada sistem operasi, aplikasi, dan software database. Nah, sistem akan diakses oleh user melalui browser. Oleh karena itu, support dari pengembang masih perlu dilakukan untuk pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya yaitu metode penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulisan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan dari data-data dan fakta yang ada, serta pengamatan secara langsung, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem penjualan yang dijalankan di pabrik tahu Bandung Raos belum efektif. Itu dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang perusahaan hadapi, seperti proses pencatatan pesanan, serta pencatatan untuk laporan keuangannya masih secara manual menggunakan Microsoft Excel. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perancangan sistem informasi akuntansi, penjualan pada pabrik tahu Bandung Raos berbasis web telah memberikan solusi dari permasalahan yang ada di pabrik tahu Bandung Raos. Perangkat lunak yang kami usulkan dapat memberikan perubahan yang signifikan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akurat dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Dini selaku
dosen mata kuliah metode penelitian, dan juga teman-teman yang telah menonton video presentasi kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.